Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki persekutuan yang kudus, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa kita masing-masing. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang maha dahsyat. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahan-Nya. Kita bernyanyi baginya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi.
Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Bapa kami yang maha kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi napas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit penyakit sampai yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami. Pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK. Banyaknya yang tidak dapat makan. Dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersuka cita mengerjakan pekerjaan kami dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di tempat sekolah mereka, tetapi yang belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja, tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan yang daripada-Mu lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjaga kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
gajah hidupmu, baik di bumi baik di surga, siapa bandingmu? Janji Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan menggunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bila kulihat bintang berwarna
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita bersama-sama mendengarkan warta Jemaat AKBP Jalan Kornel Simanjuntak, Resort Pematang Siantar 2, tanggal 3 Mei 2020. Ucapan doa dan selamat. Tusude ruas Nihuria HKBP di Jalan Kornel Simanjuntak, Sude Parhalado Sian Lasni Roha Pasahaton, selamat beribadah pada minggu ini di rumah kita masing-masing. Kiranya ibadah minggu ini dapat meneguhkan kasih, iman, dan pengharapan kita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Selamat ulang tahun kelahiran bagi saudara-saudara yang lahir pada tanggal 27 April sampai dengan 3 Mei 2020. Kiranya umur yang panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak dan Ibu yang menikah pada tanggal 27 April sampai dengan 3 Mei 2020. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Berdoa bagi saudara-saudara yang sakit di rumah atau di rumah sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Goarni Minggu, nama minggu hari ini Minggu Jubilate, topik minggu marulup-ulup matu di bata. Bersoraklah bagi Tuhan. Taringot tu kegiatan nihuria alani namasa di tonga ni bangsota makorhon ni kopit sapulusia
alani masoho dope nasa kegiatan ni huria ni di gereja HKBP alai mardalan ma diganup tonga bagas tabe. Taringo tu pilihan minggu keluarga, dohot pilihan pertanggiangan keluarga, dohot aka pilihan na asing, ima pilihan tahunan, pilihan pembangunan, hamuliateon, sahat matu sintua sektor tabe ganup hari Kamis, paling lama pukul 10 siawib. Taringot tu perkembangan berikut tapai mama boa-boa sian pameretata doho pimpinan ni huria jala pinasahat ma sude tuhita. Tauloi ma himbauan ni pameretata demi memutus pita rantai penyebaran ni COVID-10 sia. Molo adong sian hita naing mentransfer aka pilihan minggu, pilihan pertanggiangan, pilihan tahun, manang pembangunan, dohot amuliateon, tu huriata, boido melalui rekening huriata, jala, tapa boa matu sintua sektorta, laos tapa tupama, resi ima bukti transfer, tu nomor rekening gereja HKBP Jalan Kornel Simanjuntak. Namoding, nunga marujung ngolu ima amata sintua pahala hutasoit ima na di hari Kamis tanggal 30 April 2020 tutup umur 62 tahun sian sektor tolu ima na maringanan di Jalan Kornel Simanjuntak Gang Ambia tatangyakon ma asa tibu tarapul sude keluarga. Ima warta ni gereja ta minggu tanggal 3 Mei 2020 tapasada marohata martangyang mahita. Tetap kami Tuhan Yesus anak-anakmu, jemaatmu dimanapun kami pada saat ini Tuhan berada di minggu ini, kami mengucapkan banyak terima kasih buat setiap berkat, buat setiap penyertaan-Mu, buat segala perencanaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami tahu Tuhan, apa yang kami dapat, apa yang kami terima, dan apa yang kami nikmati Tuhan dalam hidup kami, semua adalah anugerah dan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, hari ini juga Tuhan, layakkan kami Tuhan dan mampukan kami Tuhan agar tetap setia Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami tahu Tuhan tanpa Engkau Tuhan kami tidak sanggup Tuhan berbuat apa-apa. Terlebih Tuhan dalam kehidupan kami, di perjalanan hidup kami Tuhan, akhir-akhir ini Tuhan kami banyak mengalami kekhawatiran dan kecemasan Tuhan karena COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami percayakan semua Tuhan, hikmat yang Kau berikan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, anak-anak-Mu tuh, ya, kami ini Tuhan kiranya Engkau dampingi. Tuhan Yesus, kami bawa juga Tuhan persoalan gereja kami Tuhan pada saat ini, khususnya Tuhan setiap parhalado kami Tuhan, kiranya Tuhan semangat Tuhan mengerjakan pekerjaannya. Dan kami juga Tuhan memohon Tuhan kepada Engkau, biarkan kami Tuhan tetap sehati sepikir Tuhan, satu tujuan Tuhan di dalam mengerjakan pekerjaan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, hari ini juga Tuhan kami berdoa buat negara kami Tuhan, begitu juga negara yang ada di dunia Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan penyelamatan, Kau berikan kesungguhan, Kau berikan petunjuk Tuhan, agar bisa Tuhan mengatasi persoalan yang terjadi di negara kami ini. Tuhan Yesus, pimpinlah semua Tuhan orang-orang yang bersangkutan, terlebih Tuhan para medis Tuhan, biarlah Tuhan Engkau Tuhan menjadi yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga membawakan doa kami Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan, khususnya jemaat kami Tuhan yang pada saat ini Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, kerinduan kami Tuhan berjumpa Tuhan dengan saudara-saudara kami Tuhan di dalam mengikuti kebaktian minggu ini Tuhan, masih kami rasakan Tuhan, biarlah Tuhan Engkaulah Tuhan menopang dan memelihara, menjaga serta mengawasi kehidupan mereka Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga membawakan doa kami Tuhan buat Amang Sintua Pahala Utasoi Tuhan, yang pada saat ini Tuhan Engkau telah panggil Tuhan ke sisi-Mu. Biarlah Tuhan sesuai dengan amal perbuatannya Tuhan, Engkau terima dia Tuhan di sisi-Mu. Begitu juga Tuhan buat keluarga yang ditinggalkan, kiranya Kau berikan Tuhan kekuatan, Kau berikan penghiburan. Tetapkan mereka Tuhan bersuka cita Tuhan dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan meminta pengampunan dosa buat apa yang telah kami lakukan Tuhan di hari yang lewat, begitu juga hari ini Tuhan. Kiranya ampuni dosa kami, layakkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dipujilah nama-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan semua anak-anak kami remaja, sekolah minggu, dan naposo bulung kita yang bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing pada saat ini. Shalom, selamat hari Minggu, horas untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman yang telah disediakan untuk kita pada ibadah
minggu ini yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 dimulai dari ayat 31 hingga 36. Saya akan membaca untuk kita semua. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ia padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Itulah firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema minggu kita mengajak dan mengarahkan kita dengan sebuah seruan, bersoraklah bagi Tuhan. Bersyukur dan memuji Tuhan sebenarnya bukanlah hal baru bagi kekristenan. Namun untuk selalu bersyukur bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi jika sedang berduka atau dalam kesusahan seperti sekarang ini yang kita hadapi, dan dalam pergumulan yang dahsyat. Namun jika kita bercermin dalam Alkitab, banyak tokoh yang tetap bersyukur dan memuji Tuhan sekalipun masalah besar
sedang menghadang kehidupan mereka. Sebagai contoh misalnya, Ayub, dia memuji Tuhan meski sedang menghadapi penderitaan yang sangat luar biasa. Itu dapat kita baca dalam kitab Ayub pasal pertama ayat 20 hingga 22. Kemudian yang kedua adalah Daud. Ketika Daud dikejar dan hendak dibunuh oleh Saul dan terjebak di dalam gua, dia memuji Tuhan dan bermazmur. Itu dapat kita baca pada Mazmur pasal 57 ayat yang pertama hingga 12. Yang ketiga, Paulus dan Silas yang dipasung dalam penjara. Tetapi mereka tetap kuat berdoa, bahkan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Maka terjadilah gempa dan semua pintu belenggu penjara terbuka pada saat itu. Luar biasa kuasa Tuhan itu dalam kehidupan umat yang percaya kepadanya. Terjadilah pertobatan kepala penjara dan seluruh isi keluarganya. Itu dapat kita baca pada Kisah 16 ayat 19 sampai dengan 40. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah pelajaran kita dari tokoh tersebut di atas? Dalam segala situasi, Tuhan tetap menyertai umatnya. Tuhan itu baik. Meski kita berada dalam kesulitan dan seakan tidak mungkin dapat kita lalui atau kita hadapi, Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, kini, dan selama-lamanya. Karena itulah dalam kondisi sulit sekalipun, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Paulus berulang kali menyatakan bahwa dirinya dipenuhi ucapan syukur meski dalam penderitaan berat. Kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 3 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah, Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Nabi Yesaya
dalam kitab Perjanjian Lama mengisahkan dan menyatakan kepada kita betapa Allah itu setia menyertai kehidupannya dan bersorak memuji Tuhan, sebab Tuhan itu maha baik. Dalam kitab Yesaya 49 ayat 16 kita baca, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kata Allah kepadanya menunjukkan kesetiaan Allah dan kasih-Nya yang sungguh luar biasa menyertai umat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak hal yang bisa terjadi di dunia ini seperti yang kita hadapi sekarang. Ancaman dan bahaya dari pandemi virus corona yang berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari bukan hanya ancaman kepada kesehatan, tetapi secara ekonomi pun sungguh luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dan juga yang lain. Lihatlah betapa banyaknya saudara-saudara kita yang terpaksa berhenti bekerja. Banyaknya saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencaharian. Banyak saudara-saudara kita yang bertambah kemungkinan menjadi masyarakat yang miskin dan susah karena tidak dapat bekerja maksimal untuk menafkahi hidupnya dan keluarga. Luar biasa. Dan kita juga sudah mulai merasakan di dalam kehidupan ekonomi di keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun, melebihi dari apa yang kita hadapi. Sekalipun kita menderita sekarang ini, sama seperti hamba Allah yang menderita. Ayub, Daud, Paulus, dan Silas. Sebagaimana saya uraikan tadi, dalam pergumulan dan penderitaan mereka tetap setia memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Tadi dalam pembacaan firman kita mendengar langit bersukacita, bumi bersorak-sorai, gemuruh laut serta segala isinya beriak-iak, dan pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, pertanda bahwa kasih setia Tuhan itu
meliputi bumi dan segala yang ada di dalamnya. Bila seluruh ciptaan, flora dan fauna, lingkungan, pohon-pohon, gunung, dan burung-burung di udara menyuarakan pujiannya, pertanda keagungan dan kemurahan Tuhan atas hidupnya. Bagaimanakah kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepadanya? Bukankah kita lebih spesifik dan lebih istimewa mengumandangkan pujian dan syukuran kepada Tuhan atas segala bumi dan ciptaan yang lainnya? Pujian dan syukuran kita rangkai dengan dua permohonan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Ya Tuhan, lepaskanlah kami dari ancaman pandemi virus corona yang sungguh luar biasa menakutkan kehidupan kami pada saat ini. Ya Tuhan, tolonglah kami. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, cobaan oleh dampak dan pandemi virus corona yang pada saat ini mengancam kehidupan dunia dan kehidupan kami. Supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian di hadapan. Inilah ajakan ucapan syukur sebagai pertanda dari sambutan kita atas kasih setia Tuhan, kebesaran kasih-Nya kepada kita, bahwa sungguh luar biasa kasih Tuhan itu sampai selama-lamanya. Oleh karena itulah kita diajak untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, sebagaimana pada minggu kita saat ini mengajak kita, Minggu Jubilate, dengan ajakan tersebut, bersorak-sorailah, memuji, bersyukur kepada Tuhan. Memang tidak mudah, apalagi dalam situasi kondisi seperti yang kita hadapi ini. Tetapi yakinlah, ada sebuah kata-kata bijak, kata-kata mutiara yang perlu harus kita renungi untuk menyikapi keadaan yang kita hadapi saat ini. Kadang Tuhan tidak mengirim orang yang baik untuk menolong kita. Kadangkala Tuhan mengirim orang yang menjengkelkan untuk menyelamatkan kita. Kita tidak dapat menyelami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi semuanya itu adalah rencana yang indah, yang walaupun pada saat ini kita sulit menerimanya, tetapi pada satu saat kita akan mengerti
bahwa itulah rencana indah Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Oleh karena itulah kita harus bersyukur di dalam segala hal. Tuhan memberkati ibadah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas syafaat-Mu melalui firman-Mu untuk meneguhkan keyakinan kami untuk tetap percaya dan bersandar, sekaligus untuk memahami dan mengenal bahwasanya kasih setia-Mu kekal sampai selama-lamanya. Berkatilah Tuhan firman, berkatilah ibadah kami pada minggu ini yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami, anak-anak kami yang kami cintai, saudara-saudara kami yang kami kasih. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan juga saudara-saudara kami seluruh dunia ini. Jauhkan kami dari cobaan oleh pandemi Corona-19 ini. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya kepadamu. Keagungan-Mu dan kasih-Mu yang kekal selama-lamanya itu kami agungkan, kami puji, kami syukuri selama hidup kami. Amin. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan kembali sambil mengumpulkan persembahan. Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Kepada kasih setia Tuhan saja aku percaya,
hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakan. Terimalah pujian sorak-sorai kami ya Allah sebagai persembahan yang hidup karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Selamat. Kami majelis dan seluruh tim ibadah Gereja HKBP Resort Pematang Siantar 2 Jalan Korner Simajuntak menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam. Salam.